Penjarahan supermarket di Italia, dampak lockdown tak punya uang untuk makan. Ditulis oleh X Hardy di Siward.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Di artikel sebelumnya, penulis membahas soal lockdown di Italia yang perlahan-lahan mulai menipiskan kesabaran warga di sana. Ada yang uangnya semakin menipis, ada yang tak bisa mengambil uang karena bank tutup, ada yang mengancam akan melakukan kekerasan sambil memegang senjata, ada yang menjarah barang di supermarket, dan ada pula hasutan untuk melakukan penjarahan. Jika dibiarkan terus berlarut, gelombang ini akan terus membesar dan sulit dikendalikan. Di Sisilia, orang melaporkan adanya penjarahan di supermarket. Polisi sempat bersenjatakan tongkat dan senjata api bergerak melindungi supermarket tersebut. Ini adalah ungkapan dari rasa putus asa itu dilaporkan mulai dirasakan oleh penduduk di wilayah Sisilia. Akibat lockdown berkepanjangan yang hingga saat ini masih belum menampakkan hasil yang memuaskan, korban terjangkit makin bertambah. Korban tewas terus melejit dan tertinggi di dunia. Sekelompok orang memasuki supermarket di Palermo dan pergi tanpa membayar. "Kami tidak punya uang untuk membayar. Kami butuh makan," teriak salah seorang dari kelompok tersebut kepada petugas kasir. Di kota lain di Sisilia, pemilik toko kecil juga ditekan oleh penduduk sekitar untuk memberi makanan. Mereka khawatir ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Mereka takut kekhawatiran dari masyarakat, kesehatan, pemasukan hingga masa depan bakal berubah menjadi kemarahan jika krisis ini terus berlanjut. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bahwa lockdown memiliki implikasi dan dampak yang sangat serius jika tidak dipikirkan matang-matang. Italia yang ekonominya kuat, terkuat ketiga di benua Eropa pun kolaps dan kelimpungan. Efek dominonya mulai menampakkan diri dan akan terus membesar jika pemerintah di sana tidak mengambil tindakan lain. Indonesia lakukan lockdown dengan cara begini. Alamat bakal tak terkendali dan kacau balau. Lockdown di Italia saja sudah mulai menunjukkan efek sampingnya. Bagaimana dengan Indonesia yang ekonominya masih belum terlalu kuat dan juga masih negara berkembang? Mungkin lebih cocok kalau dibandingkan dengan India. India lebih parah. Seminggu lockdown saja sudah kacau balau dan makin liar. Para pekerja migran mulai pulang kampung. Jumlahnya banyak, bahkan ada yang jalan kaki karena tidak tersedia transportasi yang cukup dan uang terbatas. Polisi sangat represif dan ganas karena memukuli warga yang bandel. Bahkan mereka yang membawa bahan makanan dan tenaga medis pun sempat dipukuli. Inilah contoh kalau latah melakukan lockdown asal-asalan tanpa mempertimbangkan dampak serta efek dominonya. Ya, orang bilang ngaca dulu sebentar. Mampu tidak lakukan lockdown, secara kemampuan tiap negara itu beda-beda. Tingkat ketahanan negara itu beda-beda. Ada yang tahan banting, ada yang cuma tahan beberapa hari. Dan setahu saya, tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi wabah virus corona ini. USA yang superpower saja harus minta bantuan dari China. Pemerintah Indonesia pasti sudah memikirkan dampak ini, makanya sampai sekarang tidak mau melakukan lockdown. Efeknya tidak terbayang kalau sampai kacau dan gagal total. Yang teriak lockdown mah enak, modal bacot doang. Teriak-teriak lockdown, dia bisa bertahan. Lockdown gagal atau bahkan terjadi kekacauan, mereka tetap salahkan pemerintah. Terjadi kerusuhan dan penjarahan, mereka pasti paling depan teriak presiden harus mundur. Mereka hanya bisa menyesatkan, bukan memberikan pencerahan kepada publik. Masalah ekonomi, rata-rata orang kalau sudah terjepit dan panik, tidak akan peduli lagi dengan corona. Lapar lebih mengerikan, bisa mati. Kayak di India, warga di sana lebih khawatir tidak punya uang karena bakal mati kelaparan, tak bisa makan. Makanya, mari kita dukung pemerintah memberikan solusi yang terbaik lah, yang sesuai dengan kemampuan negara. Beberapa politisi dan anggota dewan juga nampaknya sangat mendesak untuk memberlakukan lockdown. Mungkin mereka harus dipotong gajinya atau tak usah gaji mereka selama 2 bulan, tanpa bonus dan tunjangan apa-apa. Kita mau lihat, apakah mereka bakal legowo atau teriak kayak orang kalap? Seperti itulah yang dirasakan oleh orang miskin dan yang pekerjaannya hilang karena wabah ini. Mereka mau ikut merasakan penderitaan. Potong kuping kadrun kalau mereka mau. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda ya. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siward.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.